Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Pada waktu pertemuan akbar OMK separoki, Bobby dan Betty bertemu, dan mereka belum saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, karena sering bertemu dalam rapat OMK dan sering bekerja sama dalam program OMK, dengan kata lain, mereka sering berinteraksi. Akhirnya dari tidak kenal mulai saling mengenal. Karena sering curhat satu sama lain, mereka mulai merasa ada kecocokan. Dan terjadilah yang namanya jatuh cinta. Akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Setelah lebih mengenal satu sama lain, akhirnya mereka memutuskan untuk menyatukan cinta mereka dalam sakramen perkawinan. Benar, seperti yang dikatakan oleh pepatah bahasa Jawa yang sangat terkenal, "Weting tresno jalaran soko kulino," yang berarti cinta tumbuh karena terbiasa bertemu, terbiasa berinteraksi, terbiasa bersama-sama. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak, siapakah dia itu? Dan dari pendapat dan jawaban orang banyak yang tidak tepat, karena mereka jarang bertemu, jarang berinteraksi, dan jarang bersama dengan Yesus, sehingga mereka memberikan jawaban yang tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang ada. Sedangkan para rasul yang diwakili oleh Rasul Petrus yang hidup bersama Yesus, tinggal bersama Yesus, berinteraksi bersama Yesus, dan mengenal Yesus, mereka mampu memberikan jawaban yang tepat tentang siapakah Yesus itu bagi mereka. Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Itu gelar yang tepat untuk Yesus berdasarkan pengenalan Petrus selama ikut Yesus, dan sekaligus merupakan pernyataan iman, kasih,
dan kesetiaan Simon Petrus kepada Yesus. Dan sebagai balasan atas iman dan kasih Simon Petrus ini, Yesus pun mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Dengan demikian, Yesus dan Simon Petrus saling memberi nama. Petrus memberi nama Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Sedangkan Yesus memberi nama kepada Simon adalah Petrus, batu karang, tempat Yesus mendirikan jemaat. Dengan demikian Simon Petrus telah ditetapkan oleh Kristus menjadi wakilnya di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, siapakah putra manusia itu? Pertanyaan Yesus yang selalu aktual untuk manusia zaman sekarang ini juga. Jawabannya sangat tergantung dari pengenalan cinta kita kepadanya. Di Rusia orang menyebutnya racun masyarakat. Di tempat lain ia disebut nabi palsu. Dan bagi orang yang tidak mengenal dia, akan mengatakan dia adalah seorang tokoh sejarah. Tetapi bagaimana dengan kita yang mengaku diri sebagai muridnya? Apakah Yesus sungguh putra Allah yang hidup bagiku? Atau nama itu sudah mati dalam hatiku dan tidak mempunyai arti sama sekali dalam hidupku? Bahkan mungkin nama itu sudah menjadi momok bagiku karena sudah jarang kusebut. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus akan selalu menuntut jawaban dari kita sebagai muridnya. Dan janganlah kita menggunakan jawaban klise seperti yang diungkapkan oleh Santo Petrus. Kita harus punya jawaban sendiri, dan jawaban itu harus merupakan sikap dan ungkapan iman serta kasih kita kepadanya. Untuk bisa memberikan jawaban yang tepat, kita harus belajar dari kehidupan Santo Petrus. Tinggal, hidup, berinteraksi bersama Yesus. Hal yang senada dan menarik adalah semangat dan semboyan dari gerakan Choice yang ada dalam gereja Katolik untuk melayani kaum muda dewasa, yaitu to know, to love, and to serve you. Mengenal, mencintai, dan mengabdimu. Untuk mengenal dibutuhkan hidup bersama dan tinggal bersama serta berinteraksi bersama. Setelah mengenal lebih dalam, akan muncul rasa untuk mencintai. Dan setelah mencintai lebih dalam, orang akan mampu untuk mengabdi dan melayani. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita ingin mengabdi dan melayani Tuhan, maka demikianlah kita harus terlebih dahulu mengenalnya lebih dalam. Dengan memberi hati, memberi waktu dan diri kita, dengan sering bertemu, sering berinteraksi, sering bersama-sama, sesudahnya barulah timbul rasa cinta kepadanya. Dan dari rasa cinta itu, terlebih rasa cinta yang mendalam, membuat kita mampu untuk mengabdi dan melayaninya. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk lebih mengenal-Mu, mencintai-Mu, dan akhirnya melayani dan mengabdi-Mu. Kuatkan kami agar tetap setia memberi hati, waktu, dan diri kami untuk-Mu dengan tinggal dan hidup bersama-Mu. Akhirnya, semoga kami mampu memberi jawaban yang tepat tentang siapakah Engkau bagi kami. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.